Sekarang sudah hari Jumat, Jumat malam, jam setengah 10, dan larva betutunya masih belum menetas. Padahal kelihatannya ini udah lengkap. Biasanya kalau ikan-ikan lain yang saya tahu, kalau udah gini itu bentar lagi netas, nggak akan lama. Kan ikannya juga udah gerak-gerak, tapi ini belum netas, masih belum netas. Coksaknya masih ada, nanti kita tunggu aja terus netesnya kira-kira berapa lama. Ini dari video terakhir berarti kurang lebih sudah sehari lebih berarti ya, hampir 36 jam berarti. Oke, ini saya kultur infusoria. Ini kita gunakan untuk memberi pakan apa namanya, betutu, larva dari ikan betutu. Ini juga sama, infusoria. Teman-teman bisa ngeliat, jangan sampai ada jentik nyamuknya ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada bintik-bintik kecil. Nah, itu infusorianya. Kelihatan ada banyak kan ya. Nanti kita lihat lah di bawah mikroskop ada apa yang titik-titik putih itu. Sama semuanya. Saya ini bikin dari apa? Saya bikin dari 1 lembar kol, beberapa gram susu bubuk Denko, dan beberapa mili Yakult. 2 hari langsung kayak gini. Sekarang kita ambil infusorianya, kita ambil buat kita kasih ke larva betutu yang masih hidup. Kelihatan kan? Saya ambil pakai petri dish, pakai pipet. Nanti kita lihat. Kalau yang penasaran, ini itu apa dalamnya. Nah, ini yang kita kasih makan ke betutu. Ini infusoria. Kelihatan kan? Lebih jelas sepertinya. Ini kita bakal kasih ke betutu karena artemia ukurannya terlalu besar. Isinya ini Vageta ciliata dan kawan-kawan protozoa lainnya. Kalau yang di akuarium, sampel yang di akuarium sudah menetas. Kalau yang tadi dari kemarin disimpan di petri dish yang kita amatin di mikroskop itu masih belum menetas. Kalau yang di akuarium ini sudah mulai menetas, sudah ada yang menetas. Ikannya, larvanya ada pergerakan. Kemungkinan juga yang di sana sama, yang di bak juga sama.
kemungkinan sudah menetas sama kayak yang kita lihat di akuarium. Masih kelihatan ada yoksaknya. Ada beberapa yang mati. Ini larvanya seperti pada larva-larva umum ini kebanyakan. Dia berenang, naik turun. Nanti kita coba kasih infusoria. Kita juga nanti coba kasih artemia. Ini sampel larva yang kita amati di akuarium. Kelihatan kan ya? Udah banyak kemarin, sekitar 10 orang paling. Oke, ini adalah perkembangan dari larva betutu. Berangsur-angsur mati. Saya belum tahu pasti penyebabnya apa. Sini saya coba kasih makan infusoria ya, dan ada tuh itu mati tuh, dan ada yang masih belum menetas, itu mati. Dan ada yang masih belum menetas tuh. Kan? Saya sudah coba kasih makan infusoria, tapi kayaknya bukan di makanan, karena saya ngeliat juga ada yang masih belum menetas. Mungkin di suhu, kemungkinan di suhu. Mati, berangsur-angsur mati. Ini betutu yang belum netas. Organnya udah lengkap, yoksaknya juga sudah hampir habis, tapi tetap nggak netas. Kemungkinan karena suhunya yang terlalu rendah, kemungkinan ya. Jadi metabolismenya lamban, kehabisan energi untuk dia menetas. Nanti yang ini akan saya coba bantu buat netes. Oke, akan saya robek telurnya, terus kita lihat dia hidup atau enggak. Ini larva betutu yang mati. Kalau kita lihat bukaan mulutnya cukup besar. Ini larva betutu yang nggak netes, yang di petri dish. Nah, itu tadi pagi dilihat menetas tadi pagi ya.
masih hidup juga. Terus begitu saya lihat lagi menjelang sore, sekarat ikannya. Kalau kita lihat, kalau infusoria itu masuk ke bukaan mulut dia, artemia juga kemungkinan masuk. Kalau lihat ini, nanti kita akan mencari tahu penyebab kematiannya. Oke. Ini saudaranya, karena ada 2 kemarin ya. Ini yang satunya lagi masih hidup, masih berenang, walaupun berenangnya tidak seperti larva biasa, masih kelihatan ada sedikit doksaknya. Saya tidak melihat si ikannya ini ada makanan di dalam perutnya. Jadi masih belum tahu penyebab kematiannya itu apakah karena makanan atau karena penyebab lainnya. Ini ikan yang netesnya lama itu, yang di petri dish yang 2 ekor. Kalau yang di akuarium sampel itu sudah banyak sekali yang mati. Nanti kita lihat juga ya. Ini yang di akuarium, yang sampel pengamatan. Kita tidak melihat ada pergerakan ikan. Coba saya goyang-goyangnya biar kelihatan yang ngendap di bawah itu bangkai atau hidup. Oke, kelihatan banyak sekali bangkai di sini. Saya tidak tahu penyebab kematiannya apa, masih belum tahu. Tapi hampir semuanya mati. Masih ada yang berenang satu. Sisanya mati. Nanti ini harus kita kaji lebih dalam. Kita lakukan percobaan lain untuk mencari tahu apa penyebab kematian dari ikan, dari larva, suhu, makanan, kualitas air, atau ada faktor lainnya. Kan masih ada yang kelihatan benang-benangnya satu ya. Sini. Oke. Itu bangkainya kita buangin. Kemarin juga, yang mati kemarin juga udah dibuangin.
Ini adalah update dari video larva ikan betutu. Teman-teman bisa melihat kan, yang putih-putih bergerak itu banyak, itu infusoria, makanan yang saya harap bisa dimakan sama betutu. Sedangkan ada juga yang bergerak-gerak, oren-oren ini artemia. Artemia ukurannya lebih besar dari infusoria, jelas kelihatannya kalau infusoria yang kecil-kecil ini banyak. Larva betutunya yang di petri di sini kan ada 2 yang kita amatin, yang netesnya lama itu. 1 mati dan 1 masih hidup. Yang di sini 1 mati dan 1 masih hidup. Terus kita juga kan sama mengamati juga yang di akuarium. Bagaimana nasibnya yang di akuarium? Yang di akuarium ini dari sekian banyak, sekitar berapa? 25 ekor lebih, tidak ada yang hidup 1. Ada yang hidup 1 maksudnya. Jadi yang dari sekian banyak itu yang hidupnya sampai hari ini cuman seekor. Sisanya mati secara bertahap. Saya masih belum tahu matinya kenapa. Nanti kita akan ambil beberapa bangkai yang baru mati untuk dilihat di bawah mikroskop. Adakah yang sesuatu yang tidak wajar terjadi pada si ikan? Nah, saya udah ambil nih, ada 2 biji yang masih bagus badannya, masih kelihatan bentuk badannya. Oke, kemarin juga dapat yang kritis, kelihatan di mikroskop badannya kurus sekali, tapi nggak tahu penyebab kematiannya, masih belum tahu dengan jelas. Yang seekor selamat di sini saya pindahin ke sini. Jadi di sini sekarang saya punya 2 ekor. Nanti juga kita lihat di bawah mikroskop seperti apa kondisi ikan yang masih hidup ini. Jadi yang 1 bawaan dari awal, yang 2 biji itu, yang 1 yang sebelah sana. Ini kan kelihatan ya, ada nih tuh larvanya tuh. Ada 2. Satu lagi mana? Oh, satu lagi di atas tuh. Ini. Tuh. Mereng-mereng berenangnya. Berenangnya kayak yang kaget. Oke, makanan yang dicoba masih infusoria. Kita mencoba masukin artemia itu buat membandingin ukurannya aja, karena saya yakin untuk artemia agak terlalu besar sepertinya. Bagaimana kondisi yang di bak? Nanti saya kasih videonya update sisa telur yang di bak. Krunya sepertinya nasibnya sama dengan yang di akuarium. Oke, sekarang kita lihat di bawah mikroskop. Ini adalah yang tadi saya ambil dari akuarium, yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai. Ternyata dia sekarang sedang dimakan oleh makanannya. Nanti kita lihat yang hidup kayak gimana, yang masih hidup. Apakah ternyata makanannya ini yang membunuh si ikan? Tapi kayaknya enggak sih.
ikannya kurus sekali. Ya bangke juga sih. Ada yang hidup. Setelah saya cari dengan lebih teliti lagi, kelihatan itu ada yang hidup, masih ada yang hidup 2 ekor. Berarti dengan yang satu dipindahkan itu 3 ekor. Ya. Ini akan saya tetap tinggalkan seperti itu. Dan akan saya pelihara dengan infusoria. Larva yang masih hidup, yang ada di petri dish, kelihatannya kurus. Saya nggak tahu dia makan atau enggak, tapi kelihatannya dia nggak makan. Ini akan terus kita amati dan lihat perkembangannya. Jadi apakah dia sampai kita tahu jenis makanan apa yang cocok untuk betutu ini. Itu lihat ada di mana apa tuh makanan, bukan tadi yang masuk. Dalam mode yang sama, larva betutu. Sama, saya tidak melihat ada makanan juga di perutnya. Nanti ini akan terus kita amati. Mungkin akan saya coba kasih jenis dari fitoplankton. Ya, saya coba. Karena sama infusorianya hari-hari. Oke, saya punya green water, ngambil dari kolam nyilem. Ini saya coba pakai buat melihara ikan betutu, larva betutu. Isi dari green waternya kita lihat nanti di mikroskop. Ini agak beragam isinya. Bentar ya. Saya pakai teknologi konvensional. Oke. Nah, ini dia isi green waternya. Mudah-mudahan bisa memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Oke. Sekarang kita akan lihat di bawah mikroskop ikan yang tadi hidup berenang bersama makanannya. Kalau kita lihat ikannya kurusnya juga kurus sekali. Saya tidak melihat ada makanan pada tubuh si ikan. Mana ikannya kabur-kaburan? Nah, ini kan kelihatannya memang ikan ini nggak makan. Dia nggak makan infusoria, dia juga nggak makan green water yang kemarin dikasih, atau mungkin karena populasi fitoplankton di green waternya itu kemarin tidak terlalu banyak. Kan ikannya kurus sekali, atau memang morfologinya seperti itu, saya juga kurang tahu. Kalau kita amati bentuk mulutnya ya, sepertinya cukup besar.
Nanti saya perbesar lagi, saya zoom lagi agar lebih jelas. Ini enaknya dimatiin biar nggak gerak-gerak, kasih alkohol ya. Tapi nggak ada lagi kan, cuma ini. Oke, sekarang saya coba zoom lebih besar. Oke, beneran sebelahan. Kelihatan di sini ya. Nah, kita tunggu yang agak menyamping aja biar kelihatan mulutnya kayak gimana. Mana ikannya? Baik. Tuh. Ini ikannya. Perutnya kosong ya. Ini saya coba kurangin airnya ya, jadi teman-teman bisa melihat lebih mudah. Sebentar. Oke. Sekarang sudah saya kurangin airnya, kita bisa melihat dengan lebih jelas. Ikannya meronta-ronta tapi tidak akan mempengaruhi karena ada airnya, cuma dikit. Ini dia, kelihatan bukan mulutnya. Kelihatan ukuran mulutnya, kelihatan juga isi perutnya. Jantungnya masih bergerak dengan normal, tapi perutnya nggak ada apa-apanya. Kosong. Perutnya kosong kayak paleka tuh. Kosong, nggak ada apa-apanya. Itu mau otak yang ada apa-apanya, kosong. Kalau ini perut. Kelihatan mulutnya, bukan mulutnya cukup besar. Saya tidak tahu harusnya seperti apa. Bukan mulutnya cukup besar, harusnya dia biasa makan infusoria. Ini juga sama. Oke, nanti videonya diupdate lagi, diupdate terus. Dia nanti saya coba kasih green water lagi, nggak coba kasih green water lagi sih, emang saya kasih green water juga, tapi sekarang lebih padat ya, karena saya nggak ngelihat pencernaannya tuh ada apa gitu ya, nggak ada. Kenapa coba? Oke,
Nanti kita lanjut videonya. Sekarang betutunya kita kasih jenis makanan yang berbeda. Ini green water, tapi sumber green waternya beda. Kalau yang kemarin kan saya ambilnya dari hatchery, air ikan pemeliharaan ikan nilem. Kalau ini saya ngambilnya di bak luar yang pemeliharaan ikan lele. Nanti kita lihat apakah dia mau dengan sayur-sayuran dengan green water ini dalam perutnya ataukah tidak, ya kita lihat nanti. Oke, kita lihat hijau, warnanya jadi hijau. Kita melihat banyak sekali serabut. Masih ada artemia di situ sedikit, masih juga ada infusoria. Dan larvanya nanti kita ambil buat kita cek, larva cek buat kita lihat pencernaan.